Statistika bagian kedua. Untuk mempelajari video bagian pertama, silahkan teman-teman cek link pada kolom deskripsi. Pada video bagian kedua ini, kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai rata-rata dari data tunggal dan data kelompok dengan berbagai metode. Oke, pada video ini kita akan belajar bagaimana cara mencari rataan hitung atau teman-teman mengenalnya sebagai rata-rata atau min. Nah, min di sini maksudnya adalah arithmetic mean ya, karena rata-rata sendiri itu ada tiga teman-teman, ada arithmetic mean, geometric mean, dan harmonic mean. Yang kita bahas kali ini itu namanya arithmetic mean. Nah, data juga kita sudah belajar di video sebelumnya, kita bisa menyajikan data itu sebagai data tunggal, jadi datumnya kita sajikan satu persatu. Dan bisa juga kita sajikan dalam data berkelompok. Jadi kita akan ngebahas bagaimana cara mencari rataan hitung untuk data tunggal dan juga data kelompok. Kita mulai dari mencari rataan hitung data tunggal dulu ya. Nah, untuk data tunggal sendiri saya bagi ke dalam tiga kondisi atau tiga bentuk. Kita bahas yang pertama. Jika diketahui datanya itu adalah X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn, maka nyari rata-ratanya adalah sebagai berikut. X bar ini rata-rata ya. Rata-rata itu datanya kita jumlahkan, ya. Kita jumlahkan semua datanya, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Atau bisa kita tulis sigma X per N. N ini adalah banyaknya data, sigma X ini adalah jumlah semua datanya. Nah, ini bagaimana cara mencari rata-rata hitung data tunggal yang pertama. Ini paling sederhana ya. Sebagai contoh, misalnya diketahui datanya sebagai berikut. 8, 8, 8, 7, 7, 9, 10, dan 11. Nilai rata-rata dari data tersebut adalah, nah, cara mencari nilai rata-ratanya gimana? Yang tadi ya, kita jumlahkan semua datanya. Jadi 8 kita tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah seterusnya sampai data terakhir. Oke, ini gak perlu diurut, pokoknya kita jumlahkan aja. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Di sini banyaknya data ada 8 buah ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, ada 8 data ya. Jadi ini tinggal kita jumlahkan. Yang atas jumlah datanya kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 68. Kemudian kita bagi 8. 68 dibagi 8, hasilnya adalah 8,5. Ini adalah rata-rata dari data ini ya. Oke, ini bentuk paling sederhana. Jadi tinggal teman-teman jumlahkan semua datanya, kemudian dibagi banyaknya data. Sekarang kita bahas bentuk kedua. Bentuk kedua, jika datanya berfrekuensi, teman-teman. Jika data X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn mempunyai frekuensi F1, F2, F3, dan seterusnya sampai Fn. Jadi X1 sampai Xn ini adalah datanya. F1 sampai Fn ini adalah frekuensi dari masing-masing data tersebut. Dengan sigma F, jumlah semua frekuensinya itu sama dengan N. N ini banyaknya data semua. Ya, jadi kalau frekuensinya ini kita jumlahkan, hasilnya itu sama aja dengan banyaknya data keseluruhan. Maka rataan hitung data tersebut adalah rataan hitungnya, X barnya, F1 kali X1, jadi setiap frekuensi kalikan dengan datanya, ya, F1 kali X1, kemudian F2 kali X2, dan seterusnya. Kemudian bawahnya kita jumlahkan semua frekuensinya, atau ini sama aja dengan N-nya, banyak keseluruhan datanya. Formula ini dapat kita tulis sigma Fx per sigma F. Ya. Jadi jumlah hasil kali Fx, keseluruhan Fx, dibagi jumlah keseluruhan frekuensi. Oke. Ini boleh dicatat ya, bentuk kedua. Sebagai contoh, perhatikan data pada tabel berikut. Nah, ini beda dengan yang tadi. Kalau tadi datanya itu kita sajikan satu persatu. Ya, kita tulis setiap datumnya itu satu persatu. Nah, kalau ini nilai datanya itu berfrekuensi. Contohnya untuk nilai 4, ini frekuensinya 3. Artinya yang nilai 4 ini muncul sebanyak 3 kali. Ya, kemudian yang nilainya 5 ini muncul sebanyak 7 kali, ini frekuensinya. 6 muncul 12 kali, 7 ini frekuensinya 11, kemudian 8 frekuensinya 7. Kita akan mencari rataan pada data ini ya. Oke, rataannya
Seperti formula di atas, semua datumnya kita kalikan dengan frekuensinya ya. Contohnya yang ini, 4 frekuensinya kan 3. Jadi kita kalikan 4 kali 3. Kemudian 5 dengan 7 kita kalikan. Kemudian 6 dengan 12 juga kita kalikan. Kemudian 7 frekuensinya 11 ini kita kalikan. Ya, 8 dan 7 ini kita kalikan juga. Kemudian yang bawahnya, banyaknya data itu adalah jumlah dari frekuensinya teman-teman. Ya, frekuensinya ini kan 3, 7, 12, 11, dan 7. Ini kita jumlahkan. Ya, 4 kali 3 itu 12. 12, 5 kali 7, 35, 6 kali 12, 72, 7 kali 11, 77, 8 kali 7, 56. Ini kalau kita jumlahkan itu 252. Yang bawahnya ini kalau kita jumlahkan hasilnya 40. Tinggal kita hitung aja. 252 kita bagi dengan 40, hasilnya adalah 6,3. Jadi rataan dari data ini adalah 6,3. Jelas ya? Ini cara menghitung rataan jika datanya berfrekuensi. Oke, sekarang kita bahas bentuk ketiga atau bentuk terakhir untuk rataan data tunggal. Nah, bentuk ketiga ini biasa disebut sebagai rataan gabungan. Jika F1 bilangan mempunyai rataan M1, F2 bilangan mempunyai rataan M2, dan seterusnya, dan Fn bilangan mempunyai rataan Mn, maka rataan dari keseluruhan bilangan, nah ini rataan gabungan, X bar atau rataan gabungan itu F1 kali M1 ya, jadi banyaknya bilangan kali rataannya, kemudian F2 kali M2 dan seterusnya sampai Fn kali Mn. Nah, untuk bawahnya sendiri ini adalah jumlah semua data dari masing-masing ini ya. F1 tambah F2 tambah seterusnya sampai Fn. Atau ini bisa kita tulis sigma Fm per sigma F. Nah, biasanya soal untuk bentuk ketiga ini adalah soal kontekstual atau soal cerita. Sebagai contoh, soalnya seperti ini. 3 kelas A, B, dan C berturut-turut terdiri atas 10 siswa, 20 siswa, dan 15 siswa. Jika rata-rata kelas A adalah 56, rata-rata kelas B adalah 47, dan rata-rata kelas C adalah 65. Maka rata-rata nilai gabungan dari ketiga kelas tersebut adalah, oke, kita akan mencari rata-rata gabungannya. Caranya, lihat untuk kelas A ini kan ada 10 siswa. Sementara rata-rata kelas A adalah 56. Jadi kita kalikan, 10 kita kalikan dengan 56, kemudian kita tambah banyaknya siswa kelas B itu 20, rata-ratanya 47. Kita kalikan 20 kali 47, kemudian banyaknya siswa kelas C itu 15, dan rata-ratanya 65. Jadi kita tambah 15 kali 65. Kemudian untuk frekuensinya, itu adalah jumlah dari semua siswanya ya. Yang bawahnya ini adalah 10, kita tambah dengan 20, dan kita tambah dengan 15. Oke, nah seperti ini tinggal kita hitung aja. 10 kali 56 itu 560, 20 kali 47 940, dan 15 kali 65 itu 975. Kemudian kita bagi 10 tambah 20 tambah 15 itu 45. Jadi kita peroleh 2475 per 45, yaitu 55. Jadi ini rata-rata gabungan atau rata-rata dari keseluruhan siswa tersebut dari 3 kelas tersebut. Oke, sekarang kita bahas bagaimana cara mencari rataan hitung untuk data kelompok. Saya akan bahas 3 metode berbeda, nanti teman-teman pilih aja mana yang menurut teman-teman paling gampang. Kita bahas yang pertama, ini metode biasa, formulanya itu seperti ini, rataan atau X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI. FI itu adalah frekuensi kelas ke I, dan XI ini adalah nilai tengah kelas ke I. Nilai tengah ini sudah kita pelajari di video sebelumnya ya. Oke, ini formulanya. Biar lebih jelas kita coba kerjakan soal berikut ini. Hitunglah rata-rata pada data pada tabel di bawah ini. Nah, ini data kelompok ya. Oke, kita coba kerjakan. Nah, yang kita perlukan di sini kita membutuhkan XI ya, XI itu nilai tengah, dan kita butuh FI XI itu nanti hasil perkalian antara frekuensi dengan nilai tengahnya. Jadi kita tambahin 2 kolom. Kolom pertama untuk XI dan kolom kedua untuk FI XI.
XI ini nilai tengah. Cara nyari nilai tengah itu batas bawah kita jumlahkan dengan batas atas lalu dibagi 2. Contohnya untuk kelas pertama yang ini kita jumlahkan 10 tambah 14 itu 24. 24 dibagi 2 maka nilai tengahnya adalah 12. Ini juga sama. 15 kita jumlahkan dengan 19, lalu kita bagi 2 maka kita peroleh 17. Nah, untuk berikutnya biar gampang, teman-teman gak usah jumlahkan lagi lalu bagi 2, kita tambahin aja dengan panjang kelasnya. Nah, panjang kelasnya ini kan 5. Cara nyari panjang kelas tahu ya, 14 dikurangi 10 lalu tambah 1 gitu. 14 dikurangi 10 kan 4, tambah 1, 5. Oh, berarti panjang kelasnya 5. Atau bisa juga teman-teman kurang ini, 15 dikurangi 10 maka 5. Nah, ini panjang kelasnya. Panjang kelasnya 5. Nah, biar gampang kalau udah dapat salah satu nilai tengah, kita tambahin 5 aja. 12 ini tambah 5, 17. Lalu tambah 5 lagi, 22. Tambah 5 lagi, 27. Tambah 5 lagi, 32 dan seterusnya, ya. Jadi kita kalau udah dapat salah satu nilai tengah, tinggal kita tambahin panjang kelas. Nah, itu adalah nilai tengah untuk kelas-kelas berikutnya. Kemudian kita cari FEXI, ya. Ini kita kalikan frekuensi kelas KI dengan nilai tengah kelas KI. Kelas KI maksudnya misalkan untuk kelas pertama, ini frekuensinya 4, nilai tengahnya adalah 12. Ini kita kalikan, 4 kalikan dengan 12, 48. Ini 8 kita kalikan dengan 17, 136. 5 kita kalikan dengan 22, 110. 6 kalikan 27, 162. 4 kalikan dengan 32, 128. Dan 3 kita kalikan dengan 37, itu 111. Nah, berikutnya kita butuh ini nih. Kita butuh sigma FEXI. Maksudnya sigma itu jumlahkan. Jadi semua FEXI ini kita jumlahkan, teman-teman. Pada kolom ini kita jumlahkan. Dan kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 695. Nah, bagian bawahnya ini kan per sigma FI. Sigma FI itu jumlah semua frekuensinya. Jadi kolom frekuensi ini kita jumlahkan juga. Dan kita peroleh ternyata jumlahnya adalah 30. Jadi untuk rata-rata kita gunakan formula yang tadi. Sigma FEXI berarti 695 dibagi sigma FI dibagi 30. 695 kita bagi dengan 30, hasilnya adalah 23,16. Ya, ini adalah rata-rata dari data ini. Oke, sekarang kita bahas metode yang kedua. Ini disebut sebagai metode simpangan rata-rata, ya. Nah, formulanya seperti ini. Rataan atau X bar itu sama dengan X bar S. X bar S ini rataan sementara ditambah sigma FI DI per sigma FI. D ini deviasi atau simpangan rata-ratanya. Nah, X bar S ini adalah rataan sementara, kemudian FI-nya frekuensi kelas ke I, dan DI-nya adalah deviasi. Rumusnya XI dikurangi X bar S. Nanti kita bahas contoh soalnya biar teman-teman lebih paham. Oke. Nah, untuk soalnya sendiri saya pakai soal yang tadi lagi ya, biar kita bisa bandingkan hasilnya. Tadi hasilnya adalah 23,16. Kita pakai dengan metode kedua, hasilnya apakah sama atau beda ya. Hitunglah rata-rata data pada tabel di bawah ini. Ini soalnya sama dengan yang tadi. Oke, kita tulis lagi tabelnya. Nah, di sini kita butuh kolom baru ya. Kita tambahin 3 kolom baru. XI ini untuk nilai tengah. Oke, DI ini untuk deviasi. Dan FIDI ini hasil kali frekuensi dengan deviasinya. Ya, kita isi dulu nilai tengah itu sama dengan yang tadi. Tidak perlu kita hitung ulang lagi. Kemudian DI itu XI dikurangi X bar S. Nah, X bar S ini rataan sementara. Harus kita tentukan dulu. Teman-teman ambil dari XI ini salah satu sebagai rataan sementara. Bebas mau pilih yang mana. Biasanya diambil yang tengah, atau kalau enggak yang daerah tengah, ambil yang frekuensinya terbesar. Bebas ya. Di sini saya ambil rataan sementaranya yang ini aja deh. 22. Ya, rataan sementaranya adalah 22. Nah, deviasi itu XI dikurangi X bar S. Nah, di sini XI-nya kan 22, X bar S-nya juga 22. Jadi deviasinya ya 0 untuk rataan sementara. 22 dikurangi 22.
Nah, jadi untuk yang ini, XI dikurangi X bar S berarti 17 dikurangi 22. Ngerti ya? XI-nya kan 17. X bar S-nya 22. 17 dikurangi 22. Negatif 5. Yang ini juga sama. 12 dikurangi 22. Negatif 10. Yang ini berarti 27 kurangi 22. Pokoknya dikurangi rataan sementara aja. 5, ini juga 22 dikurangi 32 dikurangi 22, 10. Ini 37 dikurangi 22, 15. Nah, ini DI deviasinya. Ya, jadi nilai tengah dikurangi dengan rataan sementara gitu. Nah, sekarang kita cari FIDI. Yang deviasinya kita kalikan dengan frekuensinya untuk masing-masing kelas. Kelas pertama 4 kita kali dengan negatif 10, negatif 40. 8 kita kali dengan negatif 5, negatif 40 lagi. 5 kita kalikan dengan 0, 0. 6 kita kali dengan 5, hasilnya 30. Kemudian 4 kita kali dengan 10, 40. 3 kita kali dengan 15, 45. Seperti ini ya. Nah, kita butuh sigma FIDI. Jadi ini kita jumlahkan, teman-teman. Ini kita jumlahkan. 40 ditambah negatif 40 ini langsung aja kita coret ya. 45 dikurangi 40 ini hasilnya berapa? 5. Berarti kita tinggal jumlahkan ini. 30 tambah 5. Maka sigma FIDI-nya adalah 35. Nah, dengan simpangan rata-rata ini, metode simpangan rata-rata ini hasilnya lebih kecil dibanding yang tadi. Yang tadi kan nyampe ratusan ya jumlahnya. Nah, kita juga butuh sigma FI. Frekuensinya kita jumlahkan juga. Itu tadi kita dapat 30. Nah, sekarang kita cari rataan rata-ratanya. Rata-rata itu rataan sementara ditambah sigma FIDI per sigma FI. Rataan sementaranya tadi kita ambil 22, kemudian ditambah sigma FIDI-nya 35, kita bagi dengan 30. Maka 22, 35 dibagi 30 itu 1,16. Ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 23,16. Ternyata hasilnya sama dengan metode yang pertama ya, 23,16. Oke, kita lanjut ke metode terakhir sekarang. Oke, sekarang kita bahas metode terakhir, metode ketiga, yaitu metode pengkodean atau coding. Formulanya seperti ini. X bar atau rata-rata sama dengan X bar S ditambah sigma FI UI per sigma FI, kemudian dikalikan dengan P. X bar S adalah rataan sementara, FI ini frekuensi kelas ke I, UI ini XI dikurangi S bar S per P, atau ini kan sama aja dengan D yang tadi kan. Deviasi kita bagi dengan P. P ini adalah panjang kelas. Oke, nah ini formulanya, silahkan teman-teman catat kalau perlu. Sebagai contoh, kita gunakan soal yang tadi lagi. Hitunglah rata-rata pada data pada tabel di bawah ini. Ini soalnya sama dengan yang tadi, biar kita bandingkan hasilnya dengan dua metode sebelumnya. Oke, kita jawab. Nah, ini kita tambahin 4 kolom baru, yaitu untuk SIDI, kemudian UI dan FIUI. XI ini nilai tengah sama seperti yang tadi. Jadi kita nggak perlu hitung lagi, kita tulis ulang yang tadi ya. 12, 17, 22, 27, 32, dan 37. Nah, D ini deviasi. Deviasi itu nilai tengah dikurangi rataan sementara. Jadi kita tentukan dulu rataan sementaranya yang mana. Ya, rataan sementara saya tentukan yang ini aja dulu. X bar S-nya 22, deviasinya berarti 22 dikurangi 22, di sini 0. Kemudian 17 dikurangi 22 negatif 5, 12 dikurangi 22 negatif 10, 27 dikurangi 22 5, 32 dikurangi 22 10, dan 37 kita kurangi 22 15. Nah, UI yang ini adalah deviasi dibagi panjang kelas ya. Ini panjang kelasnya berapa? Dari 10 ke 15. Gini aja, nyari panjang kelasnya biar gampang. 5 kan? P-nya itu 5. Ya, P-nya 5. Jadi setiap deviasi ini kita bagi 5. Negatif 10 kita bagi 5. Negatif 2. Negatif 5 dibagi 5. Negatif 1. 0 dibagi 5. 0. 5 dibagi 5. 1. Kemudian 10 kita bagi 5. 2, 15 kita bagi 5, 3. Nah, FIUI ini hasil kali antara frekuensi dengan UI-nya. Seperti ini. 4 kita kalikan dengan negatif 2, negatif 8. 8 kita kalikan dengan negatif 1, negatif 8 juga. 5 kita kalikan dengan 0, 0.
6 kita kali dengan 1, 6. 4 kita kali dengan 2, 8. 3 kita kali dengan 3, 9. Nah, kita butuh sigma FIUI. Jadi ini kita jumlahkan aja teman-teman. 8 kita tambah negatif 8, ini kita coret ya. 9 dikurangi 8 itu 1. Jadi 6 tambah 1, 7. Nah, ini lebih kecil nilainya dibanding metode ke-1 dan kedua. Jadi metode ini akan sangat membantu kita kalau nilainya itu datanya itu besar-besar. Misalkan tinggi badan yang di atas 150, ini kan nilai tengahnya akan besar kan, ratusan. Ini akan membantu kita dalam perhitungan untuk menghindari nilai yang besar. Kemudian kita juga butuh sigma Fi, jumlah frekuensi. Itu sama 30, kita cari rataannya sekarang. X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FIUI per sigma Fi kali panjang kelas. 22 ditambah sigma FIUI-nya tadi kita dapat 7. Kemudian sigma Fi-nya 30, 7 per 30 kali panjang kelasnya 5. 22 ditambah, nah ini kita coret ya. 30 kita bagi 5 kan 6, jadi ini 7 per 6. 22 ditambah 7 per 6 itu 23,16. Nah ini adalah rataan dengan metode pengkodean. Ternyata hasilnya itu sama dengan metode ke-1 dan metode kedua. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.